البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita telah masuk kepada perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pola syarat. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua pengakuan cinta itu diterima. Sebagaimana ucapan orang Arab, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila lam tuqirru bidzak. Setiap orang mengaku dia punya hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak mengakui itu. Sudah saja setiap orang mengaku, oh saya ini teman dekat Laila, oh dia setiap hari menghubungi saya dan seterusnya. Ternyata Laila tidak mengakui itu. Berarti yang penting apa? Yang penting apakah syarat dari zat yang kita cintai tadi itu terpenuhi sehingga layak dakwaan kita itu diterima ataukah tidak? Makanya Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, datangkan bukti kebenaran kalian kalau kalian itu adalah orang-orang yang jujur, yaitu jujur di dalam iddia kalian, jujur di dalam yaitu dakwaan kalian. Berarti di sini kalau kalian memang mengaku cinta kepada Allah, harus ada buktinya. Cinta itu harus ada bukti. Apa buktinya? Allah yang menentukan bukti, bukan kita yang mendatangkan bukti dan mensyaratkan bukti. Syarat datang dari Allah. Allah mensyaratkan apa? Kita harus ikut Nabi. Bukan bukti cinta Allah adalah kita ini, yaitu apa? Menjadikan Nabi itu sebagai sesembahan, naudzubillah, atau dijadikan Nabi itu, oh kami cinta pada Allah, buktinya apa? Buktinya kami cinta pada Nabi. Apa bukti cinta pada Nabi? Dia juga perlu bukti. Oh buktinya adalah kami buat maulid Nabi. Nah, bukan ini syarat dari Allah. Oh kami mencintai Nabi, buktinya adalah apa? Kami menganggap bahwasanya Nabi itu tidak memiliki bayang-bayang karena badannya bercahaya. Oh ini bukan syarat dari Allah. Bukan itu intinya. Bukan kalian jadikan selain Allah sebagai sesuatu yang disikapi berlebihan. Kalian sama dengan makhluk yang zaman jahiliyah dulu kalau hanya demikian yang kalian datangkan sebagai bukti. Jadi harus apa? Harus ikut syarat dari Allah. Sebagaimana perintah untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya itu adalah datang dari Allah, maka syarat sahnya juga datang dari Allah, bukan membuat-buat sendiri. Apa syarat sahnya? Fattabi'uni, kalian harus ikut aku. Bukan intinya adalah mengagungkan Nabi melebihi kapasitinya, tetapi ikuti Nabi. Nabi datang bukan untuk dijadikan sebagai patung-patung yang disembah itu. Rasulullah mengatakan, Rabbi la taj'al qabri wathanan yu'bad. Wahai Rabbku, janganlah engkau jadikan kubur saya itu sebagai berhala yang disembah. Sementara orang sufi menjadikan kubur Nabi sebagai berhala yang disembah. Bukan itu yang diinginkan, tetapi Nabi itu sebagai sosok untuk diteladani, bukan zatnya yang dicari-cari untuk dijadikan sebagai sumber berkah dan sebagainya. Walaupun kita meyakini zatnya Nabi itu membawa berkah dan sebagainya, tapi orang di zaman sekarang bukan itu tugas dia. Tugas dia adalah mengikuti warisan Nabi, yaitu apa? Diikuti, bukan hanya dikasih minyak wangi saja, mushafnya dan kitab-kitab suci dan kitab-kitab hadisnya, tapi diikuti, karena itu yang diinginkan. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu untuk kalian suri teladan yang baik. Jadi dia datang untuk diikuti. Ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahu muqtadih. Para nabi itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka itulah hendaknya kalian meneladani.
Jadi Nabi itu datang untuk diikuti, untuk diteladani, perintahnya untuk dijalankan, larangannya untuk ditinggalkan, contoh dia untuk diikuti, dan berita dia untuk diimani. Jangan seperti orang-orang yang mengaku cinta Nabi tapi jauh dari pelaksanaannya. Kalau datang perintah Nabi untuk merapikan shaf, ini nggak wajib. Kalau disuruh untuk makan dengan tangan kanan, ini nggak wajib. Kalau disuruh untuk merapatkan barisan, ini hanya sunnah, tidak sampai wajib. Kalau disuruh untuk ini dan itu, ini hanyalah sunnah, dia nggak wajib. Tapi ngaku ahlu sunnah, tapi paling malas melakukan sunnah dan paling rajin melakukan bid'ah. Ini adalah keajaiban mereka. Na'udzubillah. Demikian pula ketika datang larangan-larangan, jangan isbal, jangan laki-laki itu menjulurkan kain melebihi mata kaki. Mereka berusaha mencari takwil ini, takwil itu dan sebagainya. Ketika dilarang untuk laki-laki itu berkumpul dengan perempuan dalam satu ruangan tanpa hijab, mereka akan cari alasan ini, cari alasan itu. Itu adalah di zaman Nabi ketika orang-orang baru masuk Islam. Hati mereka itu masih mudah untuk apa? Untuk tergoda dengan wanita. Sementara kami telah memantapkan hati-hati kami. Di zaman Nabi perzinaan mungkin hanya dalam satu generasi. 1 atau 2 saja, atau 3, dibanding dengan orang yang berjumlah sekian banyak. Sementara di zaman ini berapa dalam satu negeri? Sekian banyak, na'udzubillah. Itu menunjukkan mereka jauh dari bukti bahwasanya mereka itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika datang berita dari Nabi bahwasanya Allah punya tangan, mereka mengatakan, yang mengatakan Allah punya tangan maka dia kafir. Ini katanya cinta Nabi, katanya membenarkan Nabi, tapi berita dari Nabi diingkari. Dengan apa? Dengan hasil pelajaran dari ahli filsafat. Filsafat itu dari mana? Apakah mereka orang beriman kepada Nabi? Filsafat Yunani itu dari orang yang tidak kenal Allah dan tidak kenal Rasul. Kenapa justru kita mengingkari Nabi dan kita membenarkan ucapan orang-orang yang mendapatkan ilmu dari para penyembah berhala itu? Mana bukti kalian itu adalah ahlu sunnah yang mencintai Al-Quran dan sunnah? Tidak ada buktinya. Harus kita itu ikut Nabi. Maka bagus ucapan para ulama salaf, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita beredar bersama sunnah kemanapun sunnah itu beredar. Terserah apakah sunnah itu datang dengan sesuatu yang masuk akal atau tidak masuk akal. Tugas kami adalah untuk mengimaninya, bukan tugas kami untuk menjadi hakim. Kalau kita mendapati sunnahnya adalah sahih, maka kita ikuti itu. Selesai. Itu tugas kita. Baik. Berarti bukti cinta Allah adalah mengikuti Nabi. Karena Nabi itu datang untuk apa? Menjadi contoh cara peribadatan yang baik. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya bukan hanya pengakuan cinta kita tadi diterima. Karena apa? Karena pola syarat ini mengharuskan untuk apa? Bahwasanya kalau kita mengikuti Nabi, maka pengakuan kita tadi bahwasanya kita cinta pada Allah itu diterima. Ternyata jawabannya jauh lebih tinggi dari itu, hasilnya lebih tinggi dari itu kalau kita memang memenuhi syarat. Bukan hanya cinta kita diterima oleh Allah, tetapi apa? Yuhibbukumullah. Bahkan Allah yang mencintai kalian. Ini lebih tinggi. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala bahwasanya laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukankah yang paling penting itu engkau mencintai? Karena jelas ini wajib. Cinta kepada Allah itu wajib. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah bagaimana agar kita dicintai oleh Allah. Menunjukkan apa? Pahala itu lebih besar daripada amalan kita. Amalan kita adalah apa? Adalah kita berusaha untuk cinta kepada Allah, dan memang wajib cinta pada Allah, dan berusaha untuk mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Rasul. Tetapi balasannya bukan hanya pengakuan kita diterima, bukan hanya amalan kita diterima, tapi balasannya bahkan Allah itu yang cinta pada kita. Ini perkara yang sangat besar. Karena Allah Ta'ala telah menjanjikan, fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, dan seterusnya yang telah kita ketahui itu di dalam hadis Abi Hurairah itu. Kalau aku cinta pada dia, aku yang akan menjadi telinga dia untuk dia mendengar. Ini adalah taufik yang luar biasa. Itu baru beberapa hasil dari kalau Allah sampai cinta kepada kita, nilainya akan luar biasa. Kemudian bukan hanya itu, bahkan pahalanya ditambahkan lagi, pahala dari bukti cinta kita. Balasannya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian.
Ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Kenapa? Kita masih manusia, kita bukan makhluk yang maksum. Kita walaupun berusaha taat kepada Rasul, ada saja faktor-faktor yang menyebabkan kita ini tidak mampu menjalankan semuanya. Juga kita tidak mampu untuk meninggalkan seluruh larangan, tapi yang penting kita berusaha. Bukan karena alasan tidak mungkin semuanya ditinggalkan maka sekalian maksiat, bukan itu. Tapi kita sekedar berupaya semampunya. Dan juga ilmu kita ini sangat kurang sehingga sering kita mengalami ketergelinciran, tapi kita berusaha untuk setiap hari ada jam-jam untuk menambah ilmu. Tidak seperti orang-orang yang memang malas untuk mengetahui warisan Nabi itu. Cukup para ustadz yang belajar, nanti ustadz yang bicara kita ikuti. Akibatnya ustadznya sesat, mereka ikut sesat. Ustadznya masuk longkang, mereka masuk longkang. Ini kalau sekedar masuk longkang saja mereka akan mencaci ustadznya. Ini memandu tidak benar, dapat lesen dari mana engkau? Sekitar masuk longkang sudah dimarah-marah. Bagaimana kalau ternyata ustadznya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, du'atun ala abwabi jahannam, yaitu mereka adalah penyeru di pintu-pintu neraka. Faman ajabuhum qadhafuhu fiha. Barang siapa memenuhi seruan mereka, mereka akan mencampakkan, akan mendorong orang-orang yang mengikuti mereka tadi ke dalam neraka jahanam. Bagaimana nanti kalian akan mencaci maki ustadz kalian itu? Tapi kapan itu caciannya? Kalau di waktu sudah tidak ada gunanya cacian tadi, sudah dalam neraka mau apa? Tidak mungkin kembali ke dunia lagi. Baik. Berarti intinya adalah kita berusaha menambah ilmu, kita berusaha untuk taat, dan kita berusaha menjauhi maksiat semampu kita. Bukan dalam rangka untuk berusaha mencari kekurangan sunnah, bukan dalam rangka untuk mencari celah-celah agar syariat itu boleh dipesongkan agar kita selamat dari celaan, bukan. Kita yakin syariat itu benar, kita yakin bahwasanya agama itu telah mantap syariatnya. Dan tugas kita adalah menjalankan semampunya, tapi kita yakin bahwasanya kita tetap mengalami kesalahan, kekurangan. Tidak seperti tuduhan orang-orang, kalian merasa kalian sendiri yang paling benar dan kalian yang akan masuk surga sendirian. Enggak, kita enggak menganggap demikian. Tapi kita mengajak semuanya untuk ikut Al-Quran dan Sunnah. Dan kita mengajak untuk semuanya mengikuti bimbingan para salaf. Dan kita mengakui kita ini masih punya dosa banyak. Tapi kita tidak berusaha untuk sengaja masuk ke dalam dosa-dosa. Ini bedanya antara kami dengan kalian. Kami berusaha untuk taat dan kami mengakui kesalahan kami. Sementara mereka Mereka justru yang bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Dan meyakini itu adalah kelompok sesat tanpa dalil yang benar, bahkan dalil yang disalahkan. Ini dalil Wahabi. Dalil yang benar dari Allah mereka salahkan. Tayyib. Berarti sehebat apapun seorang hamba di dalam menjalankan ketaatan, pasti ada yang namanya kekurangan, ada kekeliruan. Sehingga dosa itu pasti tetap akan terjadi. Makanya Allah menjanjikan untuk hamba yang telah berupaya mengikuti Nabi, maka di samping Allah cinta kepada dia, Allah juga mengampuni dosa-dosa dia. Ini kabar gembira bagi ahlu sunnah yang sejati, yang berusaha taat pada Nabi, bukan untuk lari dari sunnah. Bahwasanya Allah akan cinta pada mereka, karena cinta Allah itu bukan diberikan semata-mata kepada makhluk yang sempurna, bukan. Tapi pada makhluk yang berusaha untuk mencari kebenaran dan ikut kebenaran, walaupun dia bukan orang yang sempurna. Dan Allah telah menjanjikan untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana kita berusaha ikut sahabat, sebagaimana para sahabat demikian. Mereka berusaha taat kepada Nabi, dan mereka takut akan adanya kemaksiatan, dan mereka berusaha mohon ampun banyak-banyak. Dan Allah Ta'ala mengampuni mereka dan ridho pada mereka dan cinta pada mereka. Walaupun Allah Ta'ala jelas tahu para sahabat itu bukan maksum, tetapi Allah tahu isi hati mereka. Allah tahu mereka ingin baik dan mereka ingin taat, bukan ingin menghindar dari sunnah-sunnah Nabi. Itu bedanya antara antara salaf dengan salafiyun dengan orang-orang yang ahlul bidah itu, yang berusaha lari dari syariat dan membuat syariat sendiri. Itu bedanya. Allah Ta'ala telah berfirman untuk para sahabat, fa'alimu ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, yaitu hati mereka cinta pada keimanan dan berusaha ikut kepada ketaatan, bukan berusaha lari dari syariat dengan alasan ini yang seperti itu tadi, alasan yang banyak sekali untuk lari dari syariat. Kemudian ditutup dengan kabar gembira, wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mereka berusaha ikut syariat tetapi berlebihan. Bahkan mereka bermudah-mudah untuk putus asa dari rahmat Allah dan menjadikan orang putus asa dari rahmat Allah. Jangan lupa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dia akan mengampuni hamba-hambanya yang berusaha baik tetapi mengalami kekeliruan karena hamba masih memiliki hawa nafsu. Dan Allah itu Maha Penyayang. Allah tidak akan bermudah-mudah untuk menyerahkan hambanya itu kepada tipu daya setan dan kepada cengkeraman setan. Bahkan hamba yang sekian lama ditipu oleh setan, Allah masih mungkin untuk menyayangi dia dan memberikan petunjuk taubat untuk dia. Allah Maha Baik. Asal hamba itu memang berusaha untuk ingin baik. Bukan sekalian sekalian lah saya mau jadi ikut setan aja sudah kepalang basah. Tidak ada alasan untuk terlambat selama nafas itu masih ada. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.